Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rihadatul Aisy dengan NIM 230180001. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Hanif Alkadri SPD MPD selaku mata dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan dalam pendidikan. Dalam lembaga pendidikan, peran seorang pemimpin sangatlah penting. Seorang pemimpin tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memiliki dan menjadi inspirasi sekaligus motivator dan penentu arah kebijakan. Dan tanpa kepemimpinan yang kuat dan efektif, sulit bagi lembaga pendidikan untuk mencapai tujuannya. Ada beberapa teori munculnya pemimpin. Ada 3 teori utama yang menjelaskan bagaimana seseorang bisa menjadi pemimpin. Yang pertama yaitu teori genetis, yang mana teori ini berpendapat bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibentuk. Jadi sifat kepemimpinan dianggap sebagai warisan genetis. Contohnya, ada dalam sistem seperti kerajaan di mana putra mahkota otomatis menjadi raja meskipun belum tentu punya kemampuan pemimpin. Kemudian teori yang kedua yaitu teori sosial yang mana berlawanan dengan teori genetis. Dalam teori ini dia menyatakan bahwa pemimpin dibentuk melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Artinya tidak semua orang punya peluang untuk menjadi pemimpin asalkan mereka mau belajar dan mempersiapkan diri, maka mereka bisa untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori ekologi yang merupakan gabungan antara teori genetis dan teori sosial, yang mana teori ini berpendapat bahwa pemimpin ideal adalah yang memiliki bakat, bawaan sekaligus aktif dalam pengembangan dirinya. Jadi meskipun seseorang punya potensi, maka tetap perlu pendidikan dan pembentukan karakter untuk menjadi pemimpin yang efektif. Kita masuk poin berikutnya yaitu pengertian kepemimpinan. Ada beberapa tokoh yang memberikan definisi yang memperkaya pemahaman kita tentang kepemimpinan ini. Yang pertama yaitu dari Outward yang menyebutkan bahwa kepemimpinan sebagai teknik yang mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Kemudian ada pendapat dari Siagian dan Sutarto yang menjelaskan bahwa kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi perilaku dalam situasi tertentu supaya orang bersedia melakukan hal-hal yang diharapkan untuk mencapai tujuan dari suatu lembaga. Dan yang pengertian yang ketiga yaitu dari Franklin Gilmore yang menekankan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan orang lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pemimpin. Jadi esensinya kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, yaitu dalam artian secara positif. Kita masuk poin syarat menjadi pemimpin. Ada 3 syarat utama dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu kekuasaan atau otoritas, yang mana pemimpin punya wewenang baik itu formal untuk memberi perintah dan mengambil keputusan. Yang kedua yaitu kewibawaan, yang mana pemimpin memiliki karisma atau pengaruh pribadi yang membuat orang lain itu mau patuh terhadap perintah yang dia katakan. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan atau kompetensi, yang mana pemimpin harus mempunyai skill yang lebih dari bawahannya, baik itu kemampuan teknis, sosial maupun manajerial. Dan tambahannya yaitu menurut James Ely, pemimpin juga harus memiliki seperti yang pertama yaitu kecerdasan dan kemampuan berkomunikasi. Kemudian prestasi akademik dan pengalaman
yang ketiga yaitu tanggung jawab dan keuletan, dan yang terakhir yaitu status sosial dan partisipasi aktif. Jadi semua ini menjadi modal utama sebagai pemimpin agar dapat dipercaya dan dapat diikuti. Ada beberapa ciri-ciri pemimpin yang baik. Yang pertama yaitu penglihatan sosial. Maksudnya di sini adalah pemimpin harus peka terhadap masalah sosial dan mampu memahami gejala-gejala yang muncul dalam masyarakat atau lingkungan kerjanya. Yang kedua yaitu kecakapan berpikir abstrak. Artinya, pemimpin harus mampu berpikir strategis, logis, dan analitis. Jadi, ia harus bisa menganalisis situasi dalam mengambil keputusan yang bijak. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan emosi, yaitu pemimpin harus stabil secara emosional dan tidak mudah marah ataupun panik dalam menghadapi sesuatu. Jadi emosi yang stabil membuat keputusan lebih objektif dan adil. Kita masuk poin berikutnya yaitu jenis-jenis pemimpin. Jadi terdapat dua jenis pemimpin. Yang pertama itu pemimpin formal dan pemimpin informal. Apa bedanya antara pemimpin formal dan pemimpin informal? Jadi pemimpin formal ini diangkat secara resmi oleh suatu lembaga, kemudian ia juga memiliki wewenang dan jabatan dan gaji. Dan biasanya pemimpin formal ini harus memenuhi syarat administratif seperti ijazah, sertifikat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu bisa dimutasi ataupun bisa dipromosikan atau bisa diberhentikan. Dan selanjutnya pemimpin informal. Apa itu pemimpin informal? Yaitu pemimpin yang biasanya tidak diangkat secara resmi tapi diakui oleh masyarakat karena mempunyai pengaruh pribadi. Dan tentunya pemimpin informal ini tidak mempunyai jabatan yang struktural dan tidak tertulis biasanya, tetapi tetap dihormati. Dan biasanya pemimpin ini juga tidak digaji, tetapi bisa sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, yaitu tokoh masyarakat atau mungkin guru senior yang dihormati oleh semua warga di sekolah. Kita masuk poin berikutnya yaitu perbedaan antara kepala dan pemimpin. Mungkin di sini kita banyak salah artian antara kepala dan pemimpin. Sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda. Yang mana kepala itu diangkat oleh instansi, sementara pemimpin ini biasanya diangkat oleh sebuah kelompok. Kemudian kepala ini kekuasaan dari peraturan, sementara itu pemimpin itu kekuasaannya dari sebuah kepercayaan. Dan kepala bertanggung jawab ke atasan, sementara pemimpin bertanggung jawab ke atasan dan bawahannya. Jadi tidak semua kepala otomatis adalah pemimpin yang baik. Jadi di sini adalah intinya pemimpin sejati adalah yang bisa menggerakkan orang lain dari dalam, bukan hanya memberi perintah dari atas. Kita lanjut yaitu pendekatan dalam kepemimpinan. Ada beberapa pendekatan dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu pendekatan sifat, yang berarti fokus pada karakter pribadi. Misalnya cerdas, jujur, tegas, cakap, bertakwa, serta sehat jasmani. Kemudian ada pendekatan perilaku. Maksudnya apa? Di sini adalah menilai keberhasilan seorang pemimpin berdasarkan gaya bertindak dan mengambil keputusannya. Dan yang ketiga yaitu pendekatan kontingensi, yang berarti tidak ada satu gaya pemimpin yang cocok untuk semua situasi. Gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan kondisi lembaga dan masalah yang dihadapi. Dan yang keempat dan yang terakhir yaitu pendekatan terpadu. Maksudnya di sini yaitu menggabungkan berbagai teori seperti teori motivasi, tingkat kematangan bawahan, kemudian pendekatan situasional. Dan pendekatan ini dianggap paling fleksibel dan efektif karena menyesuaikan teori dengan kondisi nyata di lapangan.
Mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan. Kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tapi soal pengaruh, kemudian kemampuan dan sebuah tanggung jawab. Pemimpin yang baik bukan hanya memiliki dan memahami kondisi, tetapi juga berpikir bijak dan bersikap stabil. Dan yang terakhir itu dalam dunia pendidikan, pemimpin sangat menentukan arah dan keberhasilan lembaga. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.